Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya anak-anak soleh hari ini? Hari ini, Bu Rati akan sedikit bercerita tentang sejarah masuknya Belanda ke Indonesia dan perlawanan dari rakyat Indonesia. Kita mulai ya. Belanda dan beberapa bangsa Eropa lainnya seperti Portugis, Spanyol, dan Inggris datang menjajah Indonesia karena Indonesia kaya akan rempah-rempah. Rempah-rempah yang dimaksud adalah pala, lada, jahe, kayu manis, dan beberapa rempah-rempah lainnya. Indonesia menggunakan rempah-rempah untuk menambah cita rasa makanan dan obat-obatan. Sedangkan untuk bangsa Eropa, rempah-rempah ternyata digunakan untuk pengawet makanan, obat-obatan, hingga bahan baku pembuatan kosmetik. Bahkan rempah-rempah sempat dianggap lebih berharga dibandingkan logam mulia seperti emas. Sebelum bangsa Eropa menggunakan rempah-rempah, bangsa Mesir kuno lebih dulu memanfaatkan rempah-rempah. Mereka menggunakan beberapa rempah-rempah untuk proses penguburan jenazah. Selain karena rempah-rempah, kondisi bangsa Indonesia yang masih terpecah atas beberapa kerajaan dan masih banyaknya perang antar suku membuat bangsa Indonesia semakin mudah untuk dijajah. Kedatangan bangsa Belanda pertama ke Indonesia diawali oleh Cornelius de Houtman dan disusul oleh ekspedisi-ekspedisi lainnya. Semakin banyak perusahaan dagang Belanda yang datang ke Indonesia, maka persaingan di antara mereka semakin ketat. Karena itu dibentuklah VOC yang merupakan penggabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Ingatkah kalian Benteng Verdeberg yang kita kunjungi saat Ediwisata? Ternyata berdirinya karena VOC berhasil melobi Pangeran Hamengkubuwono I untuk memperlancar bisnisnya. VOC diberi hak istimewa oleh pemerintah Belanda dan menerapkan sistem perdagangan yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Bahkan juga menerapkan kerja paksa, penarikan pajak, dan tanam paksa. Penderitaan rakyat Indonesia memunculkan perlawanan dan perjuangan di berbagai daerah, seperti perlawanan Pattimura. Walaupun perlawanannya dihentikan oleh Van der Capellen, seorang pemimpin pasukan Belanda, namun dalam perjuangannya menentang Belanda, ia mampu menggalang persatuan dengan kerajaan Ternate dan Tidore, raja-raja di Bali, Sulawesi, dan Jawa. Perang Pattimura yang berskala nasional itu dihadapi Belanda dengan kekuatan militer yang besar dan kuat dengan mengirimkan sendiri salah seorang komisaris jenderal untuk menghadapi Pattimura. Perlawanan selanjutnya yaitu perlawanan kaum Padri. Perang Padri awalnya merupakan perang antara kaum adat dan kaum Padri. Namun karena ada campur tangan Belanda terhadap salah satu kaum, akhirnya kaum adat dan kaum Padri bersatu untuk melawan penjajah Belanda. Selain itu ada juga perlawanan Diponegoro dan Perang Aceh. Setiap kisah-kisah perlawanan memiliki makna yang sama, yaitu persatuan. Semoga semangat persatuan ini selalu menjadi inspirasi untuk kita penerus bangsa.